Baik, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini hari Tuhan, hari kudus. Di hari pertama atau tanggal 1 Desember kita diizinkan Tuhan untuk masuk pada bulan yang menjadi tradisi, menjadi satu keyakinan orang Kristen di sepanjang zaman bahwa ini adalah bulan Natal. Kita diizinkan Tuhan untuk bisa masuk di bulan Natal oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, seberapapun kita yang ada, marilah kita senantiasa meyakini akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan yang telah nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab kalau tidak, kita akan merasa bahwa sampai hari ini kita ada, itu karena kita punya ini, kita bisa oleh karena kebolehan, oleh karena kegagahan, oleh karena ini, itu, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita sadar dan harus akui bahwa kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, kendati pun secara jasmani kita menyambut bulan baru atau bulan Desember ini dengan apa adanya kita. Tuhan tidak bertanya bahwa sudah ada apa di dalam rumahmu, sudah ada apa di dalam dirimu, sudah ada berapa di dalam dompetmu. Tetapi dalam keberadaan kita, apapun kondisi dan keadaan kita, oleh karena keadaan itulah Tuhan datang kepada kita untuk mengerjakan satu kepastian kehidupan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Di pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita baru menyelesaikan satu pesta demokrasi sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik. Kita diperhadapkan dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, baik tingkat kota, kabupaten, ataupun tingkat provinsi. Walaupun hasilnya belum selesai, ya, masih diproses oleh pihak penyelenggara, tetapi kita bersyukur bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Ada di berbagai tempat, ya, mewarnai situasi atau kondisi ini dengan situasi atau keadaan yang tidak menentu. Beberapa hari lalu Pak Sem telepon saya bahwa dia sudah mengungsi dari dia punya rumah di Puncak Jaya. Dia pergi tinggal dengan abangnya lagi, dengan Pak Polisi di asrama. Dulu memang sama-sama di situ, tapi ada rumah lagi yang dia tinggal. Dia bilang ya, karena sudah kacau dia pindah ke sana. Kita di Sorong bisa aman sampai hari ini bukan karena kita lebih baik. Kita juga banyak kelemahan, kekurangan. Tapi pintu anugerah itu sedang terbuka bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita, iman kita kepada Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas setiap anugerahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus kita buka surat Yakobus pasal 1. Kita akan membacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Ada 4 ayat saja yang akan kita jadikan acuan dalam perenungan kita di pagi siang hari ini. Ya, hari ini di slide tidak ditampilkan referensinya seperti biasanya, tapi saya berharap kita masing-masing bawa Alkitab, bawa HP, dan itu menolong kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19, 20, 21, dan 22. Saya akan membacakan judul dan kemudian ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22 kita akan membacanya secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan
judul kepada kita melalui firman Tuhan ini, mendengar atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman. Kita akan baca bersama-sama ayat 19, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kelihatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang dalam hati dan kuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu pagi siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Saya memberikan sebuah judul yang tidak jauh daripada konteks kita, yaitu jadilah pendengar dan pelaku firman. Jadilah pendengar dan pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kenapa firman Tuhan atau judul ini saya tampilkan untuk kita renungkan bersama? Sebab orang-orang yang ada di luar kita, yang ada di luar gereja, yang bukan orang Kristen, yang tidak pernah mendengar ataupun membaca kitab suci kita yang adalah firman Tuhan. Standar kebaikan yang diyakini oleh semua orang termasuk kita orang Kristen, banyak juga mereka akui sebagai kebenaran yang mereka berkomitmen untuk melakukan itu hari demi hari. Bahkan secara praktika ada begitu banyak orang di luar sana yang hidupnya lebih baik dari kita. Kita harus sportif untuk mengakui hal itu. Pertanyaannya, apakah mereka memiliki standar yang lebih baik, lebih berkuasa untuk sekali mereka mendengar dan kemudian secara otomatis mengubah paradigma mereka, pikiran mereka, dan seluruh totalitas hidup mereka? Apakah mereka memiliki itu? Tidak. Potensi dasar Tuhan telah berikan kepada semua umat manusia, baik orang Kristen ataupun orang bukan Kristen. Potensi dasar itulah mereka bisa mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, mana yang pantas untuk dipikirkan dan dilakukan, mana yang tidak pantas untuk kita terlarut di dalam berpikir dan kemudian kita melakukan. Itulah yang harusnya menjadi perenungan bagi kita semua. Telah mendasari sehingga saya memberikan judul jadilah pendengar dan pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ketika orang di luar Kristen mereka melakukan standar-standar kebaikan yang juga diajarkan oleh firman Tuhan, apakah mereka salah? Secara praktika orang puas melihat setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun juga. Tapi yang menjadi perbedaan mendasar antara setiap kebaikan yang dilakukan di luar kekristenan dan di dalam kekristenan adalah persoalan mendengar dan melakukan. Itulah sebabnya seringkali dikatakan bahwa sekecil apapun atau sebesar apapun perbuatan baik kita, kalau didasarkan pada ketaatan pada firman, Allah memperhitungkan itu sebagai tindakan kebenaran. Tapi kalau sebesar apapun kita lakukan tapi tidak didasarkan pada ketaatan pada firman, itu tidak ada artinya. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya mendengar dan melakukan itu sangat penting. Bukan hanya melakukan tanpa mendengar, atau bukan hanya mendengar tanpa melakukan, tetapi mendengar dan melakukan firman itu adalah hal yang paling baik dalam pandangan Tuhan. Dan diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui bacaan firman Tuhan di pagi siang hari ini. Jadilah pendengar dan pelaku firman.
untuk mendengar dan menjadi pelaku firman, maka perhatikan dua hal berdasarkan konteks bacaan kita di pagi hari ini. Hal pertama kita lihat di dalam ayatnya ke-19, 20. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hal pertama yang kita perhatikan adalah kita jaga hati, pikiran, dan sikap. Jaga hati, pikiran, dan sikap. Amin Bapak Ibu. Sekarang semua ada di gereja. Kita semua yang sedang ada di gereja, dan saya sedang bicara, dan yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua yang duduk ini sedang melihat, mendengar, dan memperhatikan? Belum tentu. Tiga pihak yang tahu, pribadi kita, Tuhan Allah, dan iblis. Tiga pihak ini sedang melihat, dan dia tahu kelemahan kita. Ya. Jaga hati, pikiran, sikap. Kalau kita lebih dahulu memiliki satu ganjalan di dalam hati kita atau pikiran kita terhadap suasana, misalnya suasana ibadah, mulai dari rangkaian ibadah pertama tadi sampai sekarang, terganggu dengan situasi, atau mungkin ada suara-suara dari luar, atau mungkin ada teman kita, ada jemaat kita, ada hamba Tuhan, atau ada majelis yang satu dan lain hal kemudian menimbulkan perasaan tertentu di dalam diri kita, itu pasti menjadi ganjalan ketika firman Tuhan disampaikan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan datang, kita harus menjaga hati kita, pikiran, sikap kita. Dikatakan bahwa buanglah segala hal itu agar kita memiliki satu sikap yang respon terhadap firman Tuhan yang datang kepada kita kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, oleh siapapun juga yang Tuhan pakai untuk menyampaikan itu. Sebab kalau tidak, kita akan memilah-milih. Saya punya siswa berkata begini, bahwa pendeta, bilang, Pak Guru, bagaimana? Saya bilang, apa itu? Kenapa sampai jemaat itu? Maka dia bilang, termasuk saya Pak Guru, tapi kira-kira salah nggak ya? Saya bilang, kau bicara dulu. Dia bilang, kalau dibuat jadwal selama 1 bulan, minggu pertama, dia lihat kalau pendeta ini yang melayani, dan datang banyak. Kalau lihat minggu kedua pendeta yang ini yang melayani, dan datang sedikit saja. Bahkan ada yang dijadwalkan, kalau penatua yang dijadwalkan, hampir majelis saja yang datang. Kira-kira bagaimana itu Pak Pendeta? Ada bilang bagaimana itu Pak Guru? Bapak Ibu, itulah sebabnya jauh-jauh hari Rasul Paulus menyadari unsur kemanusiaan itu, sehingga dia memberikan firman Tuhan ini kepada jemaat mula-mula, tetapi juga kepada kita, agar kita menjadi pelaku, menjadi pendengar dan pelaku firman. Kita menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Dan untuk menjadi pendengar sampai kepada pelaku firman, maka hal pertama yang kita perhatikan adalah jaga hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. Itulah sebabnya di dalam nasihat, baik di ayat 19, ayat 20 dan 21, ada beberapa hal yang disebutkan di situ merupakan perilaku atau tindakan yang berpotensi mengganjal hati, pikiran, perasaan seseorang, sehingga firman Tuhan itu walaupun disampaikan dengan bahasa yang baik oleh hamba Tuhan yang baik, tapi itu hanya sekedar memuaskan telinga orang mendengar, tetapi tidak sampai kepada suatu prinsip yang dikehendaki, mengubah perilaku seseorang. Tapi kalau kita lebih dahulu menyadari kelemahan, kekurangan kita, dan kemudian kita bertekad untuk melepaskan semuanya itu, kita memberi satu
bahwa firman Tuhan adalah suara Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri. Ya. Kemarin tanggal 15 November kita rayakan ulang tahun gereja. Kemudian saya memberikan pertanyaan, ya, kenapa pendiri kita memberikan nama Gereja Kristen Alkitab Indonesia? Karena salah satu hal yang diselidiki di situ adalah bahwa dalam pengakuan iman rasuli, bapak-bapak gereja lupa untuk memasukkan pengakuan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka lupa, maka sengaja diberi nama Gereja Kristen Alkitab sebagai satu wujud pengakuan. Jadi kita yang ada di sini harus mengakui bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Ya. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Kalau kita sepakat, kalau kita yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah, maka diizinkan oleh Tuhan melalui siapapun juga dan dimanapun tempatnya, dengan cara apapun firman Tuhan itu disampaikan, marilah kita membuka diri kita untuk menerima firman. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudah seberapa jauh, seberapa banyak firman Tuhan itu dikumandangkan, disampaikan, dan sudah seberapa jauh kebenaran yang kita tahu itu telah kita lakukan. Ada kebaikan yang kita lakukan dan seolah-olah bahwa itu sejalan dengan firman Tuhan, betul. Tapi ingat, kebaikan apapun yang kita lakukan, tapi kalau tidak didasarkan pada ketaatan pada firman itu tidak ada faedahnya. Ya. Harus didasarkan pada ketaatan pada firman. Saya lakukan ini karena Tuhan berkehendak melalui firman-Nya. Mau kecil mau besar, saya lakukan itu. Kalau tidak didasar pada ketaatan, maka apapun yang kita lakukan selama ini sia-sia. Pengiringan kita sejak masa muda sampai tua akan sia-sia. Pelayanan kita sejak masa muda sampai tua itu sia-sia. Tapi kalau kita lakukan itu semua berdasarkan satu keyakinan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, inilah yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, dan saya layak untuk, saya pantas untuk melakukan itu. Dan itu kita lakukan pada Tuhan memperhitungkan setiap tindakan itu sebagai kebenaran, dan pasti Ia akan mengupahi kita sesuai dengan janji-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita akui dulu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 yang kita sudah renungkan beberapa waktu yang lalu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita lebih dulu yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dengan demikian maka kita akan memberi konsentrasi, kita akan memberi perhatian terhadap firman Tuhan yang disampaikan, dan kita akan diberkati. Tapi kalau kita lebih dulu menolak firman Tuhan dengan alasan-alasan tertentu, bahkan tidak sedikit orang Kristen datang beribadah, pada saat orang menyanyi dia duduk tenang tertib, menyanyi dari awal sorak-sorai sukacita. Tapi begitu firman Tuhan, pendeta mulai naik dari sumber, dia mulai keluar pergi dan kemudian cari alasan duduk di luar. Syukur-syukur dia masih bisa dengar. Tapi kalau dia tidak dengar, pertanyaannya, kenapa kita buang waktu 2 jam datang ke gereja kalau modelnya seperti itu? Tetapi saya yakin bahwa di sini tidak ada. Amin. Iya. Walaupun firman Tuhan selalu dikhotbahkan oleh hamba Tuhan yang sama terus. Ya, saya yakin kamu tidak bosan ya. Jemaat tidak bosan. Haleluya. Jaga hati, pikiran, dan sikap. Ayat referensi kalau kita lihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang kemudian dijelaskan lagi di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-11 sampai 15. Lukas pasal 8 kalau ada yang sudah dapat silakan dibaca. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itulah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus jadi pelaku dan pendengar firman? Karena ternyata Tuhan Yesus pun tahu pada saat Ia mengajar, banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melihat siapakah gerangan orang yang mengajar serta mengikutinya dengan berbagai mujizat. Mereka datang. Ada yang puas dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka hanya datang untuk mencari mujizat. Ada yang datang mendengar dan kemudian mereka berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga dia mengajar luar biasa melebihi para imam atau para nabi, para rabi yang selama ini mengajar. Ya. Tapi ada yang mendengar dan kemudian mereka merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Tipe daripada manusia yang mendengarkan firman Tuhan itulah, sejak dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini pun masih ada. Yang namanya kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan ketika kita di dalam sini mendengar firman Tuhan, amin, amin, tapi kemudian kita keluar di sana ada berbagai tantangan, persoalan datang, kita mulai seolah-olah firman Tuhan itu tidak ada kuasanya. Firman Tuhan itu tidak ada nilainya. Bahkan kita lebih percaya kepada dukun, kita lebih percaya kepada orang pintar. Hal-hal sepele saja kita bisa langsung berurusan dengan dukun, berurusan dengan orang pintar. Ini kualitas kekristenan yang tidak bisa mengalami pertumbuhan. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mengaku diri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal pertama ketika kita mau menjadi pelaku, pendengar dan pelaku firman, maka kita jaga hati, pikiran dan sikap kita agar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja seperti 3 tipe manusia yang disinggung di dalam Injil Lukas itu. Tapi hendaklah kita menjadi tipe terakhir, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam ketekunan Bapak Ibu, buah itu harus dihasilkan dalam ketekunan, bukan suasana hati baik baru kita wujudkan. Kalau suasana hati tidak baik, kita malah balik haluan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus konsisten, baik atau tidak baik kita harus mengucap syukur. Amin. Baik atau tidak baik, apapun keadaannya tetap Tuhan nomor 1. Seperti komitmen daripada Ayub ketika dia tegur dia punya istri, apakah dalam hidupku itu selamanya engkau mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan? Tidak seperti itu. Hidup ini kita harus terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sedang diproses Tuhan dan Tuhan bawa kita dari puncak gunung taruh di bawah, tidak ada masalah kalau memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan menurunkan kita dan kemudian membiarkan. Kita pasrah diri kepada Tuhan dan kita pastikan bahwa totalitas hidup kita ini kita pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengubahnya pada waktunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, hal kedua
Ayat yang ke-21. Ayat 21 dikatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang kedua adalah mendengar dengan lembut hati, bukan dengar dengan keras hati, bukan dengar dengan memberontak, atau lebih dulu kita menolaknya karena situasi, karena siapa yang menyampaikan, karena situasi atau keadaannya tidak memungkinkan. Bapak Ibu, memang kita juga diajarkan untuk harus menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Para pelayan-pelayan Tuhan harus menyiapkan segala sesuatu baik. Tapi kalaupun ada kelemahan kekurangan, itu jangan sampai menjadi batu sandungan, dan kemudian kita tidak bisa mendengar firman. Amin Bapak Ibu. Baik pendeta, evangelis, majelis, dan semua kita yang bertugas dalam ibadah ataupun dalam tanggung jawab apa saja, kalaupun mereka telah diberikan tanggung jawab dan karena satu dan lain hal kemudian tidak bisa, jangan karena itu kemudian kita ini berpikir yang lain-lain. Tapi marilah kita senantiasa terbuka terhadap apa yang kehendaki oleh Tuhan. Mendengar dengan lembut hati. Memangnya ada orang yang mendengar dengan keras hati? Ada. Ada orang yang mendengar dengan keras hati. Bicara belum selesai dia sudah tolak. Oh, bicara saja. Tetapi pelaksananya mana? Bicara saja. Tapi siapa mau dengar kok? Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, firman Tuhan itu dia tetap akan kembali. Tapi pertanyaannya, dia kembali dengan kebaikan atau dia kembali dengan tuntutan? Jangan sampai dia kembali dengan tuntutan, Bapak Ibu. Mendengar dengan lembut hati. Saya minta tolong satu orang baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Kalau bisa yang baca itu pemuda. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 109. Ya, itu sudah 119 ayat 9. Ayat 9 sampai dengan 11. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya kasih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa. Mendengar dan dengan lembut hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau terima dulu. Ayat yang ke-9 itu pemuda siapa yang hafal? Jangan lihat kitab suci baik di HP ataupun di Alkitab. Siapa yang hafal? Sandra, kau berdiri, kau hafal dulu, Pak Pendeta dengar. Dan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan. Kita tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Kalau terada Sandra sendiri sebentar, nanti Pak Pendeta kasih uang 100.000. Jadi bukan karena uang ya. Nah, Pak Pendeta sekarang dia sudah mulai cara begini, jadi sekarang itu ada ayat itu hafal sudah. Sebenarnya itu apa uang? Jangan pikir uang, hafal dan jadi pelaku.
Sandra jangan cuma hafal dan renungkan, lakukan. Jadi Pak Pendeta saja sudah apresiasi kasih uang 100.000, pasti Tuhan akan kasih lebih dari itu. Pendeta yang berdosa saja sudah menghargai, apalagi Tuhan yang punya firman. Amin. Jadi mendengar dengan lembut hati itu sangat penting. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Kenapa? Firman Tuhan walaupun disampaikan oleh orang hebat, bahkan seringkali didatangkan pembicara-pembicara dalam acara-acara tertentu, melalui KKR, melalui seminar dan lain-lain. Tetapi kekristenan kita tetap seperti ini saja. Tetap seperti itu saja, bahkan semakin hari makin berosot. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu sudah kurang kuasanya? Atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu sudah kehilangan otoritasnya, sehingga firman Tuhan itu disampaikan begitu-begitu saja. Bapak Ibu, walaupun disampaikan oleh siapapun, bahkan malaikat surga pun menyampaikan secara langsung, tapi kalau kita sendiri tidak membuka diri, kita sendiri mengeraskan hati kita, tidak dengan lembut hati mendengarkan firman Tuhan itu sebagai kekuatan Allah, sebagai anugerah yang sedang dikumandangkan kepada kita, yang memungkinkan kehidupan kita berakar, bertumbuh dan berbuah seperti janji Tuhan di dalam Mazmur pasal 1. Maka sebaik apapun janji itu tetap tinggal janji, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Nah, perkara besar adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Saya seringkali katakan begini, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, entah saya atau majelis atau evangelis, dihubungi kemudian datang dan mendoakan dengan keyakinan yang penuh. Jangankan gembala, majelis sekalipun dia doakan, pasti ada mujizat, pasti ada kesembuhan, pasti ada kuasa. Tapi kalau kita tidak yakin dan kalaupun didoakan, pendeta yang ingat data, memang itu tanggung jawab kita gembala sudah untuk mengunjungi ataupun mendatangi jemaat. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada situasi tertentu kemudian kita memanggil, kita berdoa, karena itu jelas dalam Yakobus juga pasal 4 itu dikatakan bahwa kalau ada kita yang sakit, yang lemah, hendaklah ia panggil penatua, hendaklah ia panggil pendeta. Tuhan Yesus pun pada saat itu dia ada dalam dunia ini, dia melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ada orang sakit, apakah dia tidak tahu? Ada juga yang dia tahu, tapi ada juga yang dia tahu tetapi dia lewat saja. Kemudian mereka memanggil, Yesus, Yesus anak Daud, Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah kami. Dia datang dan kemudian dia menyampaikan, apa mau? Ada yang berkata saya mau sembuh. Lalu dia lakukan, dia bilang, jadilah sesuai imanmu, jangan berbuat dosa lagi. Oleh imanmu engkau berjalan, oleh imanmu engkau sembuh. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kita yang mendahului merupakan sebagai dasar. Ketika Tuhan melihat itu sebagai sebuah tindakan kebenaran, maka dia akan menyatakan kuasanya. Kita mengundang akan kehadiran Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang tua, melalui siapapun yang kita yakini. Walaupun kapasitasnya adalah orang biasa, tapi kalau kita yakin bahwa ketika dia doakan kita, pasti ada kesembuhan, pasti ada jalan keluar, tetap akan terjadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Jadi tadi dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa. Mendengar dengan hati yang lembut, artinya hati yang rela, hati yang terbuka bagi kehendak Allah. Kehendak Allah itu tidak selamanya harus disampaikan oleh gembala, tidak selamanya harus disampaikan oleh ketua sinode atau oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Siapapun dia yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, entah melalui mimbar ataupun secara langsung di rumah di mana saja, mereka menyampaikan dalam kapasitas sebagai orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Terima itu, percayalah bahwa Tuhan akan berperkara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, tetapi menjadi persoalan seringkali kita menolak firman Tuhan itu, menolak nasihat itu.
menolak motivasi itu, menolak dorongan itu. Itulah sebabnya kendati pun disampaikan dengan niat yang baik, dengan kata-kata yang baik, tapi kalau kita lebih dahulu menolaknya dengan sudut pandang kita seperti itu, maka kebaikan itu tidak akan memberikan dampak apa-apa dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi siang hari ini saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan. Jadi jadilah pendengar dan pelaku firman. Untuk menjadi pendengar dan pelaku firman, dua hal yang telah disampaikan: jaga hati, pikiran, dan sikap kita. Yang kedua, mendengar dengan lembut hati, jangan keraskan hati ketika firman Tuhan itu disampaikan. Puji Tuhan, oleh karena ketaatan kita mendengar firman Tuhan, kita pasrah sepenuh kepada Tuhan, terbukti kita terpelihara sepanjang tahun 2024 ini. Banyak hal-hal besar yang terjadi sepanjang tahun ini, baik secara nasional, pemilihan DPR, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, sampai kepada kehidupan kita pribadi, keluarga. Ada begitu banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi, tetapi Tuhan mampukan kita untuk melewati semuanya itu dengan baik. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa.